ya. Jadi orang berbondong-bondong dari kiri dia harus punya kanan. Jadi sebenarnya bukan masalah baik atau tidak baik ya, tapi perkara kita melindungi diri kita supaya saat kita sedang tidak bisa bekerja, aset kita berjalan dan kita masih bisa dapatkan penghasilan. Jadi kalau Bapak Ibu ada di golongan yang kiri, sebaiknya punya satu yang di kanan. Nah, mungkin jadi pertanyaan lagi, Bu Yuvita, gimana caranya orang dari kuadran kiri lari ke kuadran kanan? Kan modalnya gede, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Kalau kita misalkan mau buka restoran, mau buka franchise apa, itu kan modalnya gede, ya. Itu yang jadi kendala, modalnya gede. Nah, lalu bagaimana caranya kita ada di, misalkan kita masih ada di kiri, bagaimana caranya kita bisa ada sesuatu yang di kanan? Ada tiga cara sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah konglomerasi. Nah, ini butuh duit banyak, ya mirip investor lah. Nah, yang kedua adalah franchise. Ya, McD, KFC itu butuh 2 sampai 5 miliar, belum termasuk tempatnya. Yang lebih rendah apa? Yang dari Indonesia. Indomaret, Alfamart itu 750 juta sampai 1,5 miliar. Terus kalau mau yang lebih murah apa? Kalau ada yang jauh lebih murah, ada Bapak Ibu. Modalnya nggak nyampe 750 juta. 250 juta, dipotong 25 juta, dipotong jadi 2,5 juta, dipotong jadi 250.000. Salah satu cara move atau Bapak Ibu punya sesuatu yang di kanan, itu adalah dengan punya jadi member di perusahaan network marketing. Modalnya sangat kecil, bahkan ratusan ribu pun bisa. Di Nutribos, bukan 250 juta, tapi dipangkas jadi 25 juta, pangkas lagi jadi 2,5 juta, pangkas lagi jadi 250.000. Sudah punya franchise-nya, sudah free produknya. Jadi cara untuk move dari kiri ke kanan bukan move ya, tapi nambah. Sementara kan nambah itu ya. Dari kiri ke kanan adalah salah satu caranya dengan bisnis network marketing karena modalnya sangat amat terjangkau. Kalau kita langsung punya duit, misalnya dapat warisan 1 miliar, bikin bisnis belum tentu berhasil. Karena kalau bikin bisnis itu nggak semudah membalik telapak tangan, Bapak Ibu ya. Kalau kita mau bikin bisnis itu contoh mau bikin warung bakso. Kita tanya sama pengusaha warung bakso yang laris. Dia nggak akan kasih tahu resepnya ke kita karena kita adalah kompetitornya, kita adalah pesaingnya kan gitu. Tapi kalau di bisnis network marketing semuanya diajarin, semuanya dimentorin. Bu, buktinya kalau misalkan seorang pengusaha itu kan banyak yang gagal, betul ya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu saya yakin lah pernah mungkin mencoba usaha dan kemudian gagal. Faktanya dari 100 pengusaha baru yang bisa bertahan sampai tahun pertama itu hanya 20%. Yang bisa bertahan sampai tahun kelima itu hanya 1 sampai 4 orang. Ya, loh Bu, tapi di network marketing juga banyak yang gagal. Nah, benar nggak? Di network marketing banyak yang gagal, bahkan 98% gagal. Katanya gitu. Ada suara-suara yang Bapak Ibu dengar seperti itu? Di bisnis network marketing 98% itu gagal, yang sukses itu hanya 2%. Betul? Ada nggak yang pernah dengar gitu? Banyak yang gagal juga kok di bisnis network marketing meskipun dimentorin. Nah, ada yang pernah dengar suara itu? Coba tuliskan di kolom komentar. Yuk, tulis di kolom komentar, apakah nggak ada? Wah, banyak yang trauma. Terus apa lagi, Bapak Ibu? Apa lagi? Ada, ya, ada. Terus apa lagi? Gagal kalau nggak dikerjakan. Join cuma terima aja di jam gagal. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Yuk, 5, 4, 3, 2. Wah, ada, Bu. Nah, sekarang gini, Bapak Ibu ya. Saya kemarin mencari sumber referensi yang pasti terkait itu, ya. Karena saya juga sedang lanjut program doktor dan insya Allah April lah selesai. April tahun ini selesai. Nah, terus saya tuh kalau menjawab sesuatu harus berdasarkan fakta dan data, ya. Sehingga saya nyari banyak sumber referensi, nyari data, ketemu dalam satu buku, di bukunya Eric Worre. Eric Worre itu termasuk bapak network marketing lah ya. Ada beberapa, ada Robert Kiyosaki, ada Eric Worre gitu ya. Saya menemukan buku beliau dan di dalam bukunya itu ada satu fakta yang sangat menarik ya. Sangat menarik. Jadi ternyata sudah dilakukan riset. Ada penelitiannya. Ternyata kenapa 98% orang menjalankan bisnis network marketing kemudian gagal?
Ternyata Bapak Ibu, faktanya, wah ini yang saya akhirnya, loh ternyata seperti ini gitu. Setelah riset, itu ternyata Bapak Ibu, ada angka yang membuat saya, oh masuk akal berarti kalau yang sukses hanya 2%. Angkanya 70% ya, itu ternyata tidak pernah menjual apapun. Tidak pernah menjual apapun. Jadi hanya sekedar memakai produk, ya, memakai produknya saja. Nah, kemudian 20%-nya, 20%-nya ini mereka mencoba untuk merekrut atau mendatarkan orang 1 sampai 2 orang, kemudian berhenti. 1 sampai 2 orang, kemudian berhenti. Itu 20%-nya, ya. Kemudian 5%-nya, Bapak Ibu, 5%-nya 5%-nya itu mendaftarkan 3 sampai 5 orang, kemudian berhenti, ya. Terus kemudian Bapak Ibu 3%-nya itu hanya mendaftarkan 6 sampai 9 orang, kemudian dia berhenti. 6 sampai 9 orang, kemudian dia berhenti. 3%-nya. Totalnya ada berapa? 98%. Sedangkan 2% sisanya itu mendaftarkan orang lebih banyak dan mereka lah yang berhasil. Saya cari lagi bukunya, mendaftarkan berapa rata-rata untuk menjadi leader sukses. Ternyata hanya butuh menyponsori 27 orang. Jadi jangan berhenti sampai minimal Bapak Ibu daftarin 27 orang. Terus masukkan ke sistem, duplikasikan. Karena hukum angkanya ternyata seperti ini Bapak Ibu. Kenapa 98% gagal? Karena 70% tidak pernah mencoba menjual. Ya, 20% hanya menjual 1 sampai 2. Jadi merekrut 1 sampai 2, menjual 2 paket lah ke 2 orang yang berbeda, kemudian berhenti. 5% hanya menjual 3 sampai 5, kemudian berhenti. 3% hanya menjual 6 sampai 9, kemudian berhenti. Yang 2% itu rata-rata 27 orang. Nah, sekarang saya tanya, sudah sponsoring 27 belum Bapak Ibu? Kalau belum, lakukan sampai 27, maka Bapak Ibu termasuk yang 2%. Siap jadi 2% klub, 2% klub yang sukses di network marketing. Kalau yang siap, tuliskan komentar siap, 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 siap. Kalau yang nggak nulis ini berarti robot. Ya, lo ini yang nulis cuma satu, Bu Ervin, yang lain gimana? Siap, siap. Oke. Siap, udah 21 sponsor. Siap, siap, siap. Wih, tumben ya ini Budia Fitri komentar terus. Ini nggak tidur ini Budia Fitri ya. Siap, 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 siap. Oke, ya, siap, 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 siap. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi, welcome to 2% Club yang akan sukses di bisnis network marketing dengan menyponsori minimal 27 orang, tapi jangan kelamaan. Jangan nyponsori 27 orang, tapi waktunya 1 tahun. Terlalu lama itu. Ya kan? Terlalu lama itu. Bu, kalau jual sudah banyak produk, tapi tidak merekrut orang, sama aja nggak grow. Betul, nggak grow. Kecuali orang tersebut sudah cocok dengan produknya, kemudian orang tersebut didaftarkan. Atau orang tersebut sudah cocok dengan produknya, tawarin harga murahnya, tawarin harga membernya, Bapak Ibu daftarin dulu. Didaftarkan, terus suatu saat ketika bawahnya itu panjang baru di follow up. Karena kalau kita jualan sendirian pasti capek. Goalnya adalah, saya tadi ini ya, waktu di Makassar tuh ada Bu Hajah, beliau tuh tanya, Bu, kalau saya mastok, saya order mastok 47 juta. Terus gimana saya caranya bisa berkembang? Karena saya nggak trauma nih gitu. Saya tuh kemarin closing nih, saya join di satu network gitu ya dengan produk yang berbeda. Tapi habis itu saya nggak ngerti harus ngapain dan produk itu harus saya jual sendiri gitu. Nah, sebenarnya metodenya bukan gitu. Sampai saya sampaikan gini, Bu, Ibu join Mastok, saya dampingi 5 kali Zoom, ya. Itu nanti akan terduplikasi. Jadi gini ya, contoh misalkan, nah ini ya, eh, oke, misalkan Ibu siapa di sini, Bu Mulyani gitu ya, Bu Mulyani. Ini Bu Mulyani.
Bu Mulyani, kemudian order Mastok. Mastok itu berapa sih? Hanya 200 paket. Zoom perdana, ya di Zoom perdana, ini mungkin Bu Mulyani hanya bisa mengundang 10 temannya. Dengan teknik yang kita siapkan, Bu Mulyani mungkin bisa mengundang 10 temannya. Oke? Ya, dari 10 teman, ini mungkin ketika yang presentasi adalah leader, dibantu leader, apalagi dibantu perusahaan, kemungkinan besar rasio closingnya naik. Tapi kita anggap yang closing itu hanya 3 misalkan. Ya, yang closing itu hanya 3. Kalau member biasa, presentasi sendiri, rasio closingnya kan 10, 80, 10. Tapi kalau pendampingan leader atau dari perusahaan kan bisa jadi naik ya. Nah, contoh, di Zoom perdana itu yang join hanya 3. Tapi 3 orang ini kan juga akhirnya akan mengundang lagi di sesi Zoom berikutnya. Nah, berarti di Zoom kedua, Bu Mulyani akan menghadirkan 10 orang lagi. Tapi yang 3 orang ini juga akan menghadirkan masing-masing 10, gitu kan. Jadi 10, 10, 10, 10. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ini ada 40 cm. Ya, ada 40 cm. Oke, kita anggap Paretonya. Oke, dari 40 ini nggak semuanya hadir. Yang hadir misalkan hanya 20. 20 joinnya hanya 5 orang yang join ya, karena dibantu oleh leader atau oleh perusahaan. Ya, mungkin yang join hanya 5. Nah, ini di Zoom kedua ya. Tapi di Zoom ketiga, ini pengundangnya akan lebih banyak lagi. Ya, 3 orang ini mengundang, 5 orang ini mengundang. Kenapa harus cepat? Karena kalau member baru-baru join ini lagi semangat-semangatnya. Kesalahan network marketer pemula, kesalahan orang-orang pemula itu biasanya gini, nerima duit. Terus kemudian dia lupa. Nerima duit, senang didaftarkan, tapi orangnya tidak di follow up. Padahal ketika orang menyerahkan duit, itu lagi panas-panasnya. Ibu langsung bilang aja, set, terima uangnya. Bu, saya bantu ya, 1 minggu 7 member. Mau nggak? Sorry, 10 hari 7 member baru. Berani nggak? Mau nggak? Pasti dia bilang mau, karena baru nyerahin duit. Terus caranya gimana? Bu, simulasi 5 menit sama saya ya, Bu. Saya ajarin bagaimana caranya ngundang, pakai teknik saya. Nanti yang presentasi di Postable Tree. Jadi hari itu ketika dia ngasih duit itu harusnya Bapak Ibu lakukan duplikasi. Dia mau nanti gali data nama teman-temannya. Kesalahan network marketer pemula ini nerima uang lupa nggak di follow up. Nunggu produknya datang. Begitu produknya datang, Bapak Ibu mau ngajarin dia ngundang dia bilangnya gini, tak pakai produk dulu ya. Gitu. Follow up itu tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini dia closing, hari itu juga langsung diajarin bagaimana caranya ngundang. Itu bikin duplikasinya cepat. Jangan terlalu lama. Kadang-kadang orang terima duit, oke ya nunggu produknya dulu ya. Begitu produknya sampai dia udah lupa sama untung-untungnya karena sudah 2 kali 24 jam. Ya, masa sih Mbak Yuvita? Iya, Bapak Ibu dulu waktu zaman pacaran, marahan sama pacarnya, bangun tidur kan lupa tuh. Iya kan? Udah lebih tenang, lebih kalem tuh. Nah, apalagi orang dengerin presentasi, untung, 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 untung. Habis itu tidur lupa, lupa sama untung-untungnya. Jadi kalau sudah 2 kali 24 jam, orang kebanyakan lupa. Jadi jangan di follow up itu lebih dari 2 kali 24 jam. Orangnya lupa. Kalau orangnya sudah lupa, Bapak Ibu nggak punya tim aktif. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tim aktifnya banyak, ya Bapak Ibu lakukan presentasi sebanyak-banyaknya. Ketika closing langsung diajarkan caranya ngundang, gitu. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa membangun tim itu penting supaya kita nggak kerja sendirian, ya supaya kita nggak kerja sendirian. Tadi ada pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Zakia ya, supaya kita kerjanya nggak sendirian. Nah, kalau di sini ya, Bu Mulyani ini nanti di Zoom kelima, ini kan semakin banyak mitranya. Dan Master Stokis itu kan hanya 20 paket fast track. Kalau di Makassar, Bapak Ibu, kalau di Makassar ya, Makassar itu tidak boleh join hanya 250. Itu kecil sekali. Jadi kalau di Makassar, joinnya minimal ya 10 paket. Dan Mastok, tidak boleh yang 1, 2, 3, terlalu kecil ya. Ya, karena di sini tingkat pendapatan per kapitanya lebih tinggi, Bapak Ibu ya. Dari Solo di Jawa Tengah lah. Sini lebih tinggi. Oke. Oke, paham ya, Ibu-ibu ya? Paham ya? Oke. Terus sampai mana kita ini? Oke. Jadi, apakah kita boleh hanya jualan produk saja? Tidak melarang. Kami tidak melarang. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang pebisnis, ingin menjadi pengusaha, pengusaha itu goalnya adalah bisnisnya berjalan tanpa adanya kita. Berarti gimana caranya? Kita harus punya member aktif.
kanan punya member aktif, kiri punya member aktif, sehingga tanpa kita, bisnis kita pun tetap akan bisa jalan. Nah, sekarang kita tugasnya adalah membangun saluran pipa. Dan kalau Bapak Ibu ingin masuk ke 2% klub orang sukses di network marketing, sponsoring 27 orang dan jangan terlalu lama. 27 itu maksimal 1 bulan Bapak Ibu. Tapi sponsoring ya, sponsoring dan harus duplikasi. Karena kalau Bapak Ibu pintar duplikasinya, sponsoring itu nggak perlu banyak. Jaringan tetap akan berjalan walaupun Bapak Ibu nggak sponsoring. Ingat, 27 orang untuk masuk ke 2% klub orang yang sukses di network marketing. Oke? Yuk. Bu, kalau ada member kita sudah ngajarin. Bu, kalau ada member kita sudah ngajarin. Bu, oh mungkin pertanyaan gini ya. Bu, kalau ada member kita sudah diajarin, tapi dia semaunya sendiri itu bagaimana, Bu? Nggak apa-apa. Jangan dimarahin. Ya, kita akan menemukan member yang aktif, member yang nurut, member yang manut, itu dari 10 member kita hanya ada satu atau dua yang mau. Dari 10 member kita hanya ada satu atau dua yang mau. Jadi, yang saya ceritakan tadi, 3 orang ini akan mau ngundang. Itu di sesi pertama. Di sesi pertama. Jadi gini, orang yang lagi semangat-semangatnya itu pasti mau diarahkan. Asal jangan asal jangan menggurui. Contoh, ada orang gabung ke saya. Ya, ada orang gabung ke saya. Terus saya bilang, "Sekarang tulis ya daftar nama ya." Nyuruh kan kita. Jangan nyuruh ya. Ibu udah logat Makassar. Iya, Bu. Sementara saya lebih Makassar dari orang Makassar.